Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Ripa Nurhayati. Sekarang kita akan belajar materi mengenai kecepatan, jarak, dan juga waktu. Di sini dapat teman-teman lihat ada tampilan menu materi dan contoh soal. Silahkan mau pilih menu yang mana? Materi. Selamat datang di menu materi. Silahkan klik materi yang ingin teman-teman pelajari. Kecepatan. Kecepatan merupakan besaran yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda bergerak atau berpindah posisi dalam jangka waktu tertentu. Nah, satuan yang biasa digunakan dalam kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, dan lain-lain. Untuk menentukan rumus kecepatan, klik tanda lebih dari. Di sini kita gunakan rumus segitiga JKW, di mana J untuk jarak, K untuk kecepatan, dan W untuk waktu. Nah, untuk menentukan rumus kecepatan, kita tutup bagian K, sehingga rumus kecepatan yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Mengingat rumus, klik lampu. Kecepatan adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu. Gimana? Lebih mudah diingat bukan? Untuk kembali ke menu materi, klik ikon rumah. Selamat datang di menu materi. Silahkan klik materi yang ingin teman-teman pelajari. Jarak. Jarak merupakan angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berpindah atau berubah posisi dalam lintasan tertentu. Nah, satuan yang biasa digunakan dalam jarak yaitu kilometer, meter, dan lain-lain. Untuk menentukan rumus jarak, klik tanda lebih dari. Di sini kita gunakan rumus segitiga JKW, di mana J untuk jarak, K untuk kecepatan, dan W untuk waktu. Untuk menentukan rumus jarak, kita tutup bagian J, sehingga rumus jarak adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Tips mengingat rumus, klik lampu. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Gimana? Lebih mudah diingat bukan? Untuk kembali ke menu materi, klik ikon rumah. Selamat datang di menu materi. Silahkan klik materi yang ingin teman-teman pelajari. Waktu merupakan lamanya waktu yang terpakai selama perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Nah, satuan yang biasanya digunakan dalam waktu yaitu jam, menit, detik, dan lain-lain. Untuk menentukan rumus waktu, klik tanda lebih dari. Di sini kita gunakan rumus segitiga JKW,
di mana J untuk jarak, K untuk kecepatan, dan W untuk waktu. Untuk menentukan rumus waktu, kita tutup bagian W, sehingga rumus waktu adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Tips mengingat rumus, klik lampu. Waktu adalah jarak tempuh dibagi kecepatan. Gimana? Lebih mudah diingat bukan? Untuk kembali ke menu materi, klik ikon rumah. Selamat datang di menu materi. Silahkan klik materi yang ingin teman-teman pelajari. Contoh soal pertama. Rahma berjalan kaki selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Maka jarak yang ditempuh Rahma adalah A. 18 km, B. 21 km, C. 24 km, D. 27 km. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Ternyata jawaban yang tepat itu 18 km. Ini berarti option A adalah jawaban yang tepat. Kok bisa ya? Jadi 18 km. Gimana sih caranya? Untuk mengetahui pembahasannya, teman-teman klik aja ikon lonceng di atas. Pembahasan. Dari contoh soal tadi sudah diketahui bahwa waktu sama dengan 3 jam, kecepatannya sama dengan 6 km per jam, dan yang ditanyakannya adalah jarak. Karena yang ditanyakannya jarak, teman-teman harus ingat kembali rumus dari jarak itu seperti apa. Dan tentu saja rumus jarak itu adalah jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Maka jarak sama dengan kecepatan yaitu 6 km per jam dikali waktu yaitu 3 jam, maka hasilnya itu 18 km. Sehingga jarak yang ditempuh Rahma adalah 18 km. Contoh soal kedua. Akila sudah berlari selama 9 jam dengan jarak tempuhnya 270 km. Maka kecepatan lari atlet tersebut adalah A. 9 km per jam, B. 10 km per jam, C. 20 km per jam, dan D. 30 km per jam. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Ternyata jawaban yang benar itu 30 km per jam. Ini berarti option D adalah jawaban yang tepat. Kok bisa ya jadi 30 km per jam? Gimana sih cara ngitungnya? Untuk mengetahui pembahasannya, teman-teman klik ikon lonceng di atas. Pembahasan. Dari contoh soal tadi, sudah diketahui bahwa nilai jarak sama dengan 270 km. Nilai waktu sama dengan 9 jam, dan yang ditanyakan adalah kecepatan. Karena yang ditanyakannya kecepatan, teman-teman ingat kembali rumus dari kecepatan itu seperti apa. Dan tentu saja rumus dari kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Maka, kecepatan sama dengan jarak yaitu 270 km dibagi dengan waktu yaitu 9 jam,
Hasilnya yaitu 30 km per jam. Ini berarti kecepatan Akila sebagai atlet lari tersebut adalah 30 km per jam. Contoh soal ketiga. Budi pergi ke pasar menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam. Jarak dari rumah ke pasar yaitu 90 km. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Budi? A. 6 jam, B. 3 jam, C. 2 jam, dan D. 1 jam. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Ternyata jawabannya adalah 3 jam. Ini berarti option B adalah jawaban yang tepat. Kok bisa ya jadi 3 jam? Gimana sih cara menghitungnya? Untuk mengetahui pembahasannya, kita klik icon lonceng di atas. Pembahasan. Dari contoh soal tadi sudah diketahui bahwa nilai jarak adalah 90 km. Nilai kecepatan adalah 30 km per jam. Dan yang ditanyakan adalah nilai dari waktu. Karena yang ditanyakannya waktu, teman-teman harus mengingat kembali rumus dari waktu itu seperti apa. Dan tentu saja rumus dari waktu adalah waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Maka waktu sama dengan jarak yaitu 90 km dibagi dengan kecepatan yaitu 30 km per jam, hasilnya yaitu 3 jam. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan Budi untuk sampai ke pasar yaitu 3 jam. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.